Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang pelaporan dan analisis laporan keuangan. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Salma Salsabilah, Roy Martin, Padia Oktavia, Andera Fitriasari, Muhammad Taufikur Rahman, Suid Kanaza, Tania Maharani, dan Legi Susilawati. Nah, adapun materi yang akan kami bahas adalah lingkungan pelaporan keuangan, sifat dan tujuan akuntansi keuangan, konsep laba, dan akuntansi nilai wajar. Nah, baiklah, selanjutnya langsung saja kita ke pembahasan materi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan pelaporan keuangan. Laporan keuangan wajib. Laporan keuangan atau Statutory Financial Report merupakan produk lingkungan pelaporan keuangan yang paling penting. Laporan keuangan dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan yang bersangkutan. Adapun sifat dari laporan keuangan adalah menyajikan data historis serta menyeluruh yang terdiri dari data yang merupakan hasil kombinasi antara fakta yang telah dicatat, prinsip-prinsip, dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi, serta pendapat pribadi. Laporan wajib terdiri dari 3, yaitu yang pertama laporan keuangan, pengumuman laba, laporan wajib lainnya. Laporan keuangan, laporan ini sering digunakan untuk mempublikasikan produk, jasa, dan pencapaian perusahaan kepada para pemegang saham. SEC mewajibkan perusahaan untuk mengisi form 10Q setiap kuartal untuk melaporkan beberapa informasi keuangan. Pengumuman laba. Pengumuman laba dibuat untuk trader di bursa efek, menyediakan informasi ringkasan penting mengenai posisi dan kinerja perusahaan baik untuk periode triwulan maupun tahunan. Laporan wajib lainnya, selain laporan keuangan, perusahaan juga harus mengajukan laporan lain dengan SEC. Beberapa laporan yang lebih penting adalah prasyarat proxy yang harus dikirim bersamaan dengan pemberitahuan rapat tahunan pemegang saham. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi laporan keuangan wajib. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau GAAP, yang kedua manajer, yang ketiga mekanisme pengawasan dan pelaksanaan, yang keempat sumber informasi alternatif. Itulah yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baiklah, faktor pertama yang mempengaruhi laporan keuangan wajib adalah Generally Accepted Accounting Principle atau prinsip akuntansi diterima umum. Nah, laporan keuangan itu disusun sesuai dengan GAAP yang merupakan aturan dan pedoman akuntansi keuangan. Aturan ini menentukan kebijakan pengukuran dan pengakuan, seperti bagaimana aset diukur, kapan terjadinya liabilitas, kapan pendapatan dan keuntungan diakui, serta kapan terjadinya beban dan kerugian. Selain GAAP, standar lain yang digunakan yaitu IFRS atau International Financial Reporting Standard, di mana IFRS ini cenderung berbasis pada konseptual. Nah, kemudian faktor kedua yang mempengaruhi laporan keuangan wajib adalah manajer. Penilaian akuntansi keuangan melibatkan kebijakan manajerial. Kebijakan ini meningkatkan kadar ekonomi dari jumlah akuntansi dengan memperbolehkan manajer untuk melaksanakan penilaian berdasarkan keahliannya. Dan arbitrase dalam penilaian ini tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Manajer dapat mempengaruhi laporan keuangan secara tidak langsung melalui pengaruh kolektif pada proses penetapan standar. Kemudian, manajer juga berfokus pada biaya, sehingga secara khusus manajer akan menentang standar yang mengurangi laba yang dilaporkan, meningkatkan volatilitas laba, dan manajer akan menentang standar yang mengungkapkan informasi kompetitif mengenai segmentasi produk dan rencana. Selanjutnya, faktor ketiga yang mempengaruhi laporan keuangan wajib adalah
Mekanisme pengawasan dan pelaksanaan. Mekanisme ini dapat memastikan keandalan dan integritas laporan keuangan. Mekanisme pengawasan yang pertama itu adalah audit, mana audit eksternal merupakan mekanisme penting untuk membantu memastikan kualitas dan keandalan laporan keuangan. Auditor dapat mengeluarkan beberapa opini berdasarkan hasil penilaian audit yang dilakukan oleh auditor. Mekanisme pengawasan yang kedua yaitu corporate governance atau tata kelola perusahaan. Biasanya, Dewan Direksi akan menunjuk komite audit yang diberi kepercayaan dan kekuasaan yang luas yang berkaitan dengan berbagai aspek dari proses pelaporan keuangan. Biasanya meliputi pengawasan metode akuntansi, prosedur pengendalian internal, dan audit secara internal. Mekanisme selanjutnya yaitu Securities and Exchange Commission atau SEC, di mana SEC ini memainkan peran aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan standar akuntansi. Tindakan penegakan aturan terhadap perusahaan dan manajernya itu berkisar dari penyajian kembali laporan keuangan hingga pemberian denda. Mekanisme pengawasan yang terakhir adalah proses pengadilan atau melalui litigasi. Nah, untuk faktor terakhir atau faktor keempat yang mempengaruhi laporan keuangan wajib adalah sumber informasi alternatif. Salah satu sumber utama informasi alternatif adalah perkiraan dan rekomendasi dari para analis. Selain itu, sumber lainnya adalah berita mengenai ekonomi, industri, dan berita khusus mengenai perusahaan. Untuk sumber informasi yang berasal dari berita ekonomi, industri, dan perusahaan, para investor menggunakan informasi ini untuk memperbaharui perusahaan. Contoh berita ekonomi, industri, dan perusahaan itu meliputi data pertumbuhan ekonomi, ketenagakerjaan, perdagangan luar negeri, suku bunga, dan pertukaran mata uang. Nah, selanjutnya sumber informasi alternatif yang kedua itu pengungkapan sukarela. Pengungkapan sukarela oleh manajer merupakan sumber informasi yang penting. Terdapat beberapa motivasi untuk pengungkapan sukarela. Motivasi pertama yang paling penting mungkin adalah kewajiban hukum, sedangkan motivasi lainnya yaitu penyesuaian ekspektasi. Ini menunjukkan bahwa manajer memiliki insentif untuk mengungkapkan informasi ketika mereka meyakini bahwa ekspektasi pasar cukup berbeda dengan ekspektasinya manajer. Kemudian sumber informasi alternatif yang terakhir itu perantara informasi atau analis, di mana analis ini memainkan peran penting yang unik dalam pelaporan keuangan. Contoh perantara informasi yaitu analis sekuritas, buletin investasi, penasihat investasi, dan pemeringkat utang. Perantara informasi ini memiliki 4 fungsi, yaitu mengumpulkan informasi, menginterpretasikan informasi, dan kemudian menganalisis prospektif atau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu fungsi untuk merekomendasikan hasil temuannya kepada pihak yang membutuhkan. Materi berikutnya adalah sifat dan tujuan akuntansi keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan memiliki kualitas informasi akuntansi yang diinginkan, yaitu diantaranya relevansi. Relevansi adalah kapasitas informasi untuk mempengaruhi keputusan dan merupakan yang pertama dari 2 kualitas primer informasi akuntansi. Yang kedua ada keandalan. Keandalan merupakan kualitas penting kedua dari informasi keuangan. Agar informasi dapat diandalkan, maka informasi tersebut harus dapat diverifikasi, disajikan secara jujur dan netral. Yang ketiga, prinsip-prinsip penting akuntansi. Kualitas informasi akuntansi yang diinginkan berfungsi sebagai kriteria konseptual untuk prinsip akuntansi. Keahlian dalam menggunakan angka akuntansi untuk menganalisis keuangan merupakan pemahaman tentang kerangka akuntansi yang mendasari perhitungannya. Hal ini mencakup prinsip yang mengatur pengukuran aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian.
Kualitas yang keempat adalah akuntansi akrual. Kualitas yang keempat adalah materialitas. Menurut FASB adalah besarnya kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi akuntansi yang dapat memperhatikan keadaan sekitarnya, memungkinkan bahwa penilaian seseorang yang wajar bergantung pada informasi tersebut akan menjadi berubah atau terpengaruh dengan kelalaian atau kesalahan tersebut. Salah satu masalah dengan materialitas adalah kekhawatiran bahwa beberapa pembuat laporan keuangan dan auditor mereka menggunakan untuk menghindari pengungkapan yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah konservatisme. Konservatisme ini melibatkan pelaporan dengan pandangan yang paling sedikit optimis ketika menghadapi ketidakpastian dalam pengukuran. Kejadian yang paling umum dari konsep ini adalah bahwa keuntungan tidak akan diakui sampai benar-benar terrealisasi, sedangkan kerugian langsung diakui. Apabila tujuan analis adalah penilaian ekuitas, sangat penting untuk mengestimasi bias konservatif dalam laporan keuangan dan membuat penyesuaian yang tepat, sehingga aset neto dan laba neto dapat diukur lebih baik. Materi berikutnya adalah relevansi dan keterbatasan akuntansi. Relevansi informasi akuntansi keuangan. Yang pertama, akuntansi untuk aktivitas bisnis tidak sempurna dan memiliki keterbatasan. Akuntansi keuangan masih tetap merupakan satu-satunya sistem yang relevan dan andal untuk mencatat, mengklasifikasi, dan meringkas aktivitas bisnis. Selanjutnya adalah keterbatasan informasi laporan keuangan. Setidaknya ada beberapa keterbatasan dalam informasi laporan keuangan, yaitu pertama, laporan keuangan bersifat historis, yaitu hanya berorientasi pada masa lampau, bukan masa depan. Yang kedua, hanya dapat melaporkan laporan yang bersifat keuangan. Dan yang ketiga, laporan keuangan disusun dengan waktu yang sangat singkat. Konsep laba. Konsep laba dikelompokkan menjadi dua, yaitu konsep laba ekonomi dan konsep laba akuntansi, di mana konsep laba ekonomi yang terdiri dari laba ekonomi, laba permanen, dan laba operasi. Adapun laba ekonomi atau economy income biasanya ditentukan dengan arus kas selama periode yang bersangkutan ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas selama periode yang bersangkutan ditambah perubahan nilai sekarang dari arus kas masa yang diharapkan, biasanya ditunjukkan oleh perubahan nilai pasar dari aset neto bisnis. Laba ekonomi berguna ketika tujuan analisis untuk menentukan imbal hasil yang pasti bagi pemegang saham untuk periode yang bersangkutan. Sedangkan laba permanen atau permanent income atau laba berkelanjutan, sustainable income atau laba berulang, recurring income merupakan rata-rata laba stabil yang diharapkan dapat diperoleh selama masa bisnis dengan kondisi bisnis pada saat ini. Laba permanen mencerminkan fokus jangka panjang. Laba permanen berbanding lurus dengan nilai perusahaan. Laba permanen perusahaan merupakan pencarian utama bagi banyak analis. Laba permanen dapat berubah kapanpun sesuai perubahan prospek laba jangka panjang perusahaan. Nah, selanjutnya laba operasi atau operating income mengacu pada laba yang timbul dari aktivitas operasi perusahaan. Laba operasi merupakan konsep penting dalam penilaian kepentingan yang timbul dari tujuan keuangan perusahaan untuk memisahkan aktivitas operasi perusahaan dari aktivitas pendanaan atau pembendaharaan. Baiklah, selanjutnya konsep laba akuntansi. Laba akuntansi atau accounting income atau laba dilaporkan reported income didasarkan pada konsep akuntansi akrual. Kemudian pengakuan pendapatan dan pengaitan. Tujuan utama akuntansi akrual adalah pengukuran laba. Pengakuan pendapatan merupakan titik awal pengukuran laba. Dua kondisi yang diperlukan untuk pengakuan adalah bahwa pendapatan harus direalisasikan atau dapat direalisasi. Agar pendapatan dapat diakui, perusahaan seharusnya telah menerima uang tunai atau komitmen yang dapat diandalkan untuk menyetorkan uang tunai, seperti piutang yang valid. Kemudian, yang kedua diterima. Perusahaan harus menyelesaikan semua kewajibannya kepada pembeli, yaitu proses menghasilkan laba produktif harus lengkap.
Kemudian selanjutnya ada laba akuntansi versus laba ekonomi. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan laba akuntansi berbeda dengan laba ekonomi. Adalah yang pertama itu konsep laba alternatif. Kemudian yang kedua, biaya historis. Pengukuran laba berdasarkan biaya historis ini menunjukkan perbedaan antara laba akuntansi dan laba ekonomi. Penggunaan biaya historis ini mempengaruhi laba dalam dua cara. Yang pertama, biaya penjualan kini tidak tercermin pada laporan laba rugi. Kemudian yang kedua, keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi tidak diakui. Selanjutnya ada basis transaksi. Laba akuntansi biasanya mencerminkan dampak transaksi. Dampak ekonomi yang tidak disertai transaksi yang wajar sering tidak dipertimbangkan. Kemudian konservatisme ini mengakibatkan pengakuan kejadian penurunan laba dengan segera meskipun tidak ada transaksi yang menunjang. Kemudian selanjutnya ada manajemen laba. Manajemen laba ini mengakibatkan distori pada laba akuntansi yang tidak ada hubungannya dengan realisasi ekonomi. Next, selanjutnya implikasi analisis. Sebelum menyesuaikan laba akuntansi, penting untuk menentukan tujuan analisis, khususnya penentuan laba ekonomi atau laba permanen suatu perusahaan. Penentuan ini sangat penting karena laba ekonomi dan laba permanen berbeda sifat dan tujuannya, sehingga penyesuaian diperlukan untuk menentukan setiap pengukuran yang dapat berbeda secara substansial. Yang pertama itu penyesuaian laba permanen. Ini menentukan laba permanen suatu perusahaan merupakan tugas utama dalam analisis. Untuk itu, analisis perlu menentukan terlebih dahulu komponen permanen dari laba akuntansi periode berjalan dengan mengidentifikasi dan tidak memasukkan komponen sementara dari laba akuntansi dengan tepat. Kemudian selanjutnya penyesuaian laba ekonomi. Salah satu cara untuk melihat laba ekonomi adalah perubahan neto pada kekayaan pemegang saham yang timbul dari sumber non-pemilik, sehingga pendekatan tersebut mencakup semua yang menyangkut perubahan kekayaan bersih pemegang saham. Kemudian selanjutnya ada penyesuaian laba operasi. Pada saat menentukan laba operasi, analisis yang bertugas sering memulai dengan menentukan laba inti di mana mereka tidak memasukkan komponen laba non-operasi. Namun, laba operasi mencakup semua komponen pendapatan dan beban yang terkait dengan bisnis operasi perusahaan. Akuntansi nilai wajar. Akuntansi secara perlahan bergerak menuju model akuntansi nilai wajar. SPAS 157 menyediakan pedoman dasar untuk mengadopsi model akuntansi nilai wajar, dan SPAS 157 juga merekomendasikan adopsi sukarela untuk kelompok aset dan liabilitas yang luas. Adopsi akuntansi nilai wajar merupakan revolusi dalam akuntansi keuangan. Untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk, adopsi akuntansi nilai wajar secara fundamental akan mengubah sifat laporan keuangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi analis untuk memahami bagaimana akuntansi nilai wajar mempengaruhi laporan keuangan dan untuk mengapresiasi implikasinya bagi analisis laporan keuangan. Baik, untuk memahami akuntansi nilai wajar ini, marilah kita simak contoh soal berikut ini. Misal, ada perusahaan X mulai tahun ke-1 menghasilkan $100.000 dalam bentuk tunai yang didapatkan dari $50.000 dari menerbitkan ekuitas dan $50.000 lagi dari menerbitkan obligasi sebesar 6% pada nilai par. Perusahaan ini menggunakan $100.000 yang dihasilkannya untuk membeli kondominium pada hari itu yang akan disewakan dengan harga $12.000 per tahun. Pada akhir tahun ke-1, perusahaan masih memiliki kondominium tersebut yang dinilai seharga $125.000. Demikian pula, nilai pasar obligasi turun menjadi $48.000. Pada tahun kedua, perusahaan memperoleh pendapatan sewa sebesar $12.500. Kondominium tersebut dinilai seharga
$110.000 pada akhir tahun, dan nilai pasar obligasi telah naik menjadi $50.500. Umur manfaat dari kondominium adalah 50 tahun dan nilai sisa sebesar $75.000 pada akhir periode tersebut. Nah, pendapatan sewa bunga atas obligasi diterima dibayarkan dalam bentuk tunai pada akhir tahun tersebut. Baik, untuk penyelesaian dari soal tadi, teman-teman bisa melihat tabel yang tertera di gambar. Nah, untuk jumlah aset pada tahun pertama pembukaan pada biaya historis itu berjumlah $100.000 dan pada nilai wajarnya berjumlah $100.000. Dan untuk tahun kedua pembukaan pada biaya historis itu berjumlah $108.500 dan pada nilai wajar berjumlah $134.000. Dan untuk tahun kedua penutupan pada biaya historis berjumlah $117.500 dan pada nilai wajar berjumlah $128.500. Untuk jumlah liabilitas dan ekuitas pemegang saham pada tahun pertama pembukaan pada biaya historis itu berjumlah $100.000 dan pada nilai wajarnya berjumlah $100.000. Untuk tahun kedua pembukaan pada biaya historis itu berjumlah $108.500 dan pada nilai wajar berjumlah $134.000. Untuk tahun kedua penutupan pada biaya historis itu berjumlah $117.000 dan pada nilai wajar berjumlah $128.500. Berikut ini perbedaan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dari kedua model akuntansi. Di bawah ini terdapat tabel, bisa kita lihat. Ini di tabel ini terdapat akun pendapatan sewa, penyusutan, beban bunga, keuntungan atau kerugian, kondominium yang belum direalisasi, serta keuntungan atau kerugian atas utang yang belum direalisasi. Nah, di dalam tabel ini itu ada dua metode atau model akuntansi yang digunakan, yaitu menggunakan model biaya historis dan juga model nilai wajar. Bisa kita lihat untuk pendapatan sewa itu menurut biaya historis itu sebesar $12.000, sedangkan menurut nilai wajar $12.000 juga sama. Sedangkan pada tahun kedua untuk akun pendapatan sewa biaya historis dan nilai wajarnya itu sama. Untuk akun yang selanjutnya itu ada akun penyusutan. Pada tahun ke-1 menurut biaya historis sebesar $500, sedangkan pada tahun kedua menurut biaya historis itu juga sama, nilainya sebesar $500. Yang selanjutnya itu ada beban bunga. Pada tahun pertama menurut biaya historis itu senilai $3.000, nilai wajar juga $3.000. Tahun kedua berdasarkan biaya historis senilai $3.000 dan berdasarkan nilai wajar juga sama sebesar $3.000. Nah, yang selanjutnya itu ada keuntungan atau kerugian kondominium yang belum direalisasi. Menurut metode nilai wajar itu pada tahun pertama keuntungan atau kerugian diperoleh itu ada sebesar $25.000. Sedangkan pada tahun kedua menurut nilai wajar itu keuntungannya defisit senilai $15.000. Nah, yang selanjutnya itu ada keuntungan ataupun kerugian atas utang yang belum direalisasi. Menurut nilai wajar pada tahun pertama itu $2.000, pada tahun kedua $2.500 menurut nilai wajar juga, sehingga laporan laba rugi tahun pertama itu menurut biaya historis senilai $8.500, sedangkan menurut model akuntansi nilai wajar senilai $36.000, dan pada tahun kedua menurut biaya historis laba ruginya sebesar $9.000, sedangkan menurut nilai wajar itu laba ruginya senilai $8.000. Dari tabel ini bisa dapat kita pahami ternyata apabila kita menggunakan model yang berbeda, maka hasil ataupun laba rugi yang didapat itu nilainya akan berbeda. Selanjutnya itu ada perbandingan model biaya historis dengan nilai wajar. Transaksi versus penilaian saat ini. Menurut akuntansi biaya historis, nilai aset dan liabilitas sebagian besar ditentukan oleh transaksi aktual entitas di bisnis di masa lalu.
Sedangkan model wajar, jumlah aset dan liabilitas ditentukan oleh sebagian besar nilai kini dengan menggunakan asumsi nilai pasar. Penilaian tidak didasarkan pada transaksi aktual. Selanjutnya itu ada biaya historis versus harga berbasis pasar. Penilaian biaya historis terutama ditentukan oleh biaya yang terjadi melalui bisnis, sedangkan menurut model nilai wajar didasarkan pada nilai pasar. Pendekatan penghasilan alternatif berdasarkan biaya historis, laba ditentukan dengan mengaitkan antara biaya dengan pendapatan yang diakui, yang harus direalisasi dan diterima. Sedangkan pada nilai wajar, laba ditentukan hanya dengan perubahan neto nilai wajar atas aset dan liabilitas. Keunggulan dan kelemahan akuntansi nilai wajar. Keunggulan akuntansi nilai wajar. Yang pertama, mencerminkan informasi terkini. Akuntansi nilai wajar memperlihatkan informasi sekarang mengenai nilai aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dan dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama. Kedua, kriteria pengukuran yang konsisten. Akuntansi nilai wajar memberikan kriteria pengukuran yang konsisten secara konseptual bagi aset dan liabilitas. Ketiga, komparabilitas. Akuntansi nilai wajar meningkatkan komparabilitas atau meningkatkan perbandingan antar laporan keuangan di perusahaan yang berbeda. Keempat, tidak ada bias konservatif. Akuntansi nilai wajar meningkatkan keandalan karena netralitas dengan melaporkan informasi tanpa bias. Kelima, lebih berguna untuk analisis ekuitas. Adopsi model nilai wajar akan membuat akuntansi lebih berguna untuk analisis ekuitas. Lalu ada kelemahan utama dari akuntansi nilai wajar. Pertama, objektivitas lebih rendah. Akuntansi nilai wajar kurang dapat diandalkan karena kurangnya objektivitas. Hal ini berkaitan dengan jenis input yang digunakan, yaitu input level 3. Kedua, kerentanan terhadap manipulasi. Akuntansi nilai wajar mudah direkayasa atau dimanipulasi karena berkaitan dengan penggunaan input level 3. Ketiga, penggunaan input level 3. Karena input level 3 kurang objektif, maka menentukan keandalan akuntansi nilai wajar adalah bagaimana input level 3 akan digunakan. Keempat, tidak adanya konservatisme. Akuntansi nilai wajar menyebabkan laporan keuangan dibuat secara agresif, sehingga mengurangi kegunaannya terhadap kreditor. Kelima, volatilitas laba yang berlebihan atau frekuensi naik turunnya laba sangat tinggi, dan perubahan nilai wajar dari aset dapat menyebabkan laba dilaporkan menjadi sangat fluktuatif. Implikasi untuk analisis atau dampak untuk analisis laporan keuangan. Beberapa masalah yang perlu dipertimbangkan dalam menganalisis laporan keuangan yang dibuat dengan model nilai wajar. Pertama, berfokus pada laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi bisa dibilang laporan yang paling penting untuk analisis. Saat diterapkannya akuntansi nilai wajar, laporan posisi keuangan akan menjadi laporan yang penting untuk analisis, karena laba bottom line hanya akan mengukur perubahan neto aset dan liabilitas dalam laporan laba rugi, sehingga fokus analisis laporan keuangan akan beralih dari laporan laba rugi ke laporan posisi keuangan. Kedua, menyatakan kembali laba. Pengukuran laba dalam model akuntansi nilai wajar secara konseptual lebih mendekati laba ekonomi, sehingga kurang berguna untuk menganalisis profitabilitas periode berjalan atau memperkirakan laba masa depan. Ketiga, menganalisis penggunaan input. Input level 3 kurang dapat diandalkan dan lebih rentan terhadap manipulasi. Dan dalam analisis laporan keuangan, menganalisis level input yang telah digunakan untuk menentukan nilai aset dan liabilitas itu penting. Juga perlu untuk mengidentifikasi dan
menguantifikasi sampai sejauh mana input level 3 digunakan dalam menentukan nilai wajar. Keempat, menganalisis liabilitas keuangan. Nilai wajar dari efek utang berkurang dengan adanya penurunan kelayakan kredit dari peminjam. Dalam liabilitas keuangan, penurunan kelayakan kredit bisnis akan mengakibatkan menurunnya nilai wajar dari kewajiban utang. Ketika keseluruhan laporan posisi keuangan dibuat berdasarkan nilai wajar, pengurangan nilai wajar atas utang tidak mungkin terjadi tanpa adanya penurunan yang sebanding atau mungkin yang lebih besar dari nilai wajar aset. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.